Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 635B31 dari kampus UBSI Dewi Sartika. Kami yang beranggotakan saya sendiri Pintar Romaika Manurung dan rekan saya ada Astri Evangelina Lubis, Esra Herianta Sembiring, Ersilia Hifoni, dan Anastasia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian ABBS Premier V20 pada PT Flora Essence Beauty sebagai pelengkap tugas UAS. Adapun informasi umum perusahaan yaitu sebagai berikut. Nama perusahaan PT Flora Essence Beauty yang beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja nomor 10, Medan, Sumatera Utara dengan nomor phone 021 6352 433 dan nomor fax 021 6352 434 dengan email floraessencebeauty@gmail.com dengan ketentuan akuntansi yang digunakan perusahaan sebagai berikut. Untuk memulai, kita dapat mengklik create, kemudian next. Pada company information, kita dapat mengisi sesuai data perusahaan. Company name PT Flora Essence Beauty yang beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja nomor 10 Medan, Sumatera Utara. Phone number, kemudian kita mengisi alamat email. Selanjutnya next. Selanjutnya pada accounting information kita sesuaikan dengan tahun yaitu 2022 periode Desember Januari dengan masa periode 13 atau 13. Selanjutnya klik next. Kemudian klik next. Pada account list kita langsung aja klik next. Pada industri classification tab service, pada type of business kita pilih beauty salon. Selanjutnya klik next. Pada company file kita klik change untuk menentukan penyimpanan. Kemudian klik next. Pada conclusion kita pilih comment center. Dan pada tampilan awal akan muncul seperti berikut. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan preference. Langkah-langkahnya yaitu klik setup, klik preference pada sistem. Kita checklist ideal in multi currency, kemudian klik OK. Pada Windows kita unchecklist automatically. Pada sales kita checklist one of the duplicate. Kemudian pada terms kita pilih in a given of days dengan diskon days 10, balance-nya kita 30%, diskonnya 2%. Kemudian OK. Pada purchase kita checklist one of duplicate. Kemudian pada security kita buat user ID baru. Klik new. Tulis user ID berdasarkan kelompok sendiri, yaitu kelompok 8, kemudian OK. Kemudian kita akan melakukan setup mata uang. Langkah-langkahnya yaitu klik list, currency. Pada awalnya terdapat beberapa jenis mata uang. Kemudian kita dapat menghapus mata uang yang tidak diperlukan. Dengan cara klik mata uang, klik kanan, klik delete. Karena kita menggunakan dua jenis mata uang yaitu rupiah dan United States Dollar, maka untuk rupiah kita akan mengubahnya pada
mata uang lokal. Kita klik 2 kali. Pada currency kodenya kita isi IDR dengan currency name rupiah. Untuk nilai tukarnya tetap 1. Pada currency simbolnya kita ketik Rp. Kemudian klik OK. Kemudian kita dapat menambah jenis mata uang yang baru. Pada currency code-nya kita bisa ketik USD dengan nama United States Dollar dengan nilai tukar sebesar 13.000. Kemudian kita dapat mengganti simbolnya menjadi US dollar. Kemudian klik OK. Berikut mata uang yang setelah kita ubah. Kemudian klik close. Kemudian kita akan melakukan setup account. Pada menu kita klik account. Kita klik account list. Kita dapat mencari akun-akun yang akan diubah. Kita ganti menjadi peralatan salon dengan tipe akun detail. Kemudian klik OK. Selanjutnya dapat menggunakan cara yang tadi. Selanjutnya kita akan melakukan setup link account. Langkah-langkahnya yaitu klik setup, klik link account, klik account and banking account. Kemudian pada equity account, masukkan akun historical balance. Pada bank account, masukin akun bank ABC. Pada akun for currency, masukin APP produk. Kemudian klik OK. Selanjutnya setup IDR link account. Langkah-langkahnya yaitu klik list, klik currency, pilih mata uangnya yaitu mata uang lokal, kemudian klik edit. Pada disable account, masukkan akunnya yaitu aset account, trader, debtors. Pada bank account, check account, kemudian checklist semua kolom yang ada. Pada payable account, pada liability account, pilih trader creditors. Pada bank account, pilih bank ABC. Semuanya di checklist kecuali kolom I can reset. Klik OK. Selanjutnya setup USD account pada mata uang dolar. Langkah-langkahnya klik mata uang dolar, klik edit, klik receivable account. Pada aset account pilih trader debtors USD dan pada bank account pilih bank USD. Kemudian klik payable accounts. Pada liability accounts pilih trade creditor USD. Pada bank account pilih bank USD. Untuk kolomnya tidak perlu di checklist. Kemudian klik OK. Kemudian close. Baik, selanjutnya kita akan mengisi setup data pajaknya. Dari menu bar, pilih list, text code, klik new, pilih TPN. Kita coba tambahkan. Stats. Untuk di rate-nya kita isi 10%. Untuk di link account-nya kita isi
Oke. Selanjutnya, pembuatan saldo awal atau account opening balance. Pertama ke menu setup, terus ke balance sheet, terus account opening balance. Kemudian kita isi opening balance-nya sesuai dengan nama-namanya. Yang pertama ada kas sebanyak 70.000 US dollar dan cash USD exchange-nya itu sebesar 909,930.000. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya, opening balance selanjutnya itu kita isi seperti pengisian pada opening balance yang pertama. Selanjutnya, penginputan data customer, supplier, dan employee. Yang pertama, customer. Kita pertama klik menu card file, kemudian ke card list, terus ke customer kita klik new. Lalu di bagian card type-nya itu kita isi customer, kemudian name-nya itu ada PT Golden Glow. Kemudian kita isi card ID, lalu alamat. Lalu kita ganti currency-nya itu menjadi US dollar. Untuk nama customer lainnya pengisiannya sama. Selanjutnya pengisian data supplier. Pertama kita ke menu card file, kemudian card list, kemudian supplier, kemudian kita klik new dan kita isi nama card ID seperti pada kolom ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita lanjutkan ke supplier selanjutnya. Kemudian pengisian data employee. Kita ke card file, kemudian card list, terus kita klik employee, kita klik new, kita isi nama, kemudian card ID-nya, lalu alamat. Oke, sekarang kita lanjut ke pengisian jobs, kategoris, dan harga. Berikut kita klik list, ke menu jobs, klik new. Oke, kita isi nomor jobnya. Terus job name-nya kita isi produk. Produk. Oke, klik OK. Oke, klik OK. Close. Nah, ini udah terisi semua. Kita close. Nah, sekarang kita lanjut ke kategoris. Kategoris, klik new. Oke, lanjut. Kategori ID-nya kita isi L. Kategorinya lokal. Selanjutnya diisi yang sama juga. Oke, semua sudah terisi, kita close. Nah, ini sudah terisi semua, kita close. Selanjutnya kita isi ke daftar price level. Klik menu yang sama juga list, terus kita ke custom list, terus pilih price level. Nah, kita isi IDR. Sama US dollar.
Apa USD? Udah terisi semua. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menginput pencatatan saldo piutang. Untuk menginput saldo piutang, kita pilih ke menu, lalu pilih setup, pilih balancing, dan pilih customer balancing. Untuk katalysnya kita ubah dulu ke US dollar, lalu kita klik add cell, kita pilih menu enter. Untuk data untuk tanggal penginputannya kita ganti menjadi tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Untuk customer PO-nya kita di 001. Lalu untuk nominalnya kita di 40. Ini text code-nya tetap di NT. Job-nya kita rubah ke produk. Kategorinya di overseas. Lalu kita record. Oke, selanjutnya kita akan mulai menginput pencatatan saldo hutang. Untuk menginput catatan saldo hutang, kita pilih ke menu setup, balancing, lalu ke supplier balancing. Ini tetap sama kayak yang tadi, sama kayak yang customer. Ini kita rubah dulu, kita add dulu. Lalu ini tanggalnya kita rubah ke tanggal 31/12/2022. Untuk teksnya di sini ada di 10.500.000. Jobnya kita rubah ke produk, kategorinya kita rubah ke lokal. Selanjutnya kita akan menginput item list. Kita masuk ke modul inventory, lalu kita klik item list. Di sini kita klik new, lalu di item number kita isi dengan P01, namanya DN Night Cream. Kita klik di nama, lalu kita enter. Lalu di sini jangan lupa kita checklist. I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Akunnya jangan lupa diganti di sini. Untuk yang buy this item kita masuk ke akun HPP produk. I sell this item kita masukkan ke penjualan barang dagang, dan I inventory this item kita masukkan ke persediaan barang dagang. Selanjutnya kita mengisi buying details-nya, PPN, pakai unitnya, klik 10, lalu ke selling details-nya, best selling price kita isi 78.000, lalu enter. Di sini satuannya pieces. Kalau sudah, selanjutnya kita klik OK, dan di sini akan muncul item yang kita input tadi. Selanjutnya untuk item selanjutnya kita seperti ini pengisiannya, sama saja kita lanjutkan. Setelah kita selesai menginput item listnya, kita akan set up opening balance untuk inventory. Kita masih di modul inventory, lalu kita ke count inventory. Nah, di bagian count ini kita akan mengisi jumlah kuantitasnya. Di sini day and night cream berjumlah 100. Milk cleansernya 150. Body lotionnya 200.
face wash 150. Nah, kalau sudah kita klik adjust inventory, lalu akan muncul seperti ini. Ini bisa kita ganti, nggak diganti juga nggak apa-apa. Kita langsung continue. Lalu kita set up opening balance-nya. Nah, di sini unit cost-nya kita mengisi harganya. Untuk yang produk pertama itu di harga 60.000. Yang kedua 50.000. Lalu produk ketiga 35.000. Dan produk yang keempat 30.000. Jadi kalau udah ke-input semua, kita di sini lanjutkan, kita klik record. Berarti kalau sudah, berarti kita udah berhasil untuk setup opening balance inventory. Oke, selanjutnya kita akan menginput penerimaan kas. Kita akan memilih account, lalu ke record journal entry, general journalnya kita ganti ke untuk general journalnya kita ganti ke BKM strip 01, lalu tanggalnya di tanggal 5 bulan 2 di tahun 2020. Untuk memonya setoran modal pada pemilik. Setoran modal dari pemilik. Lalu untuk akunnya kita ganti ke kas IDR. Habis itu kita ganti ke Oke, lalu kita pilih ke modal pemilik. Untuk debitnya kita isi di 5 juta. Ganteng banget sih. Lalu kreditnya di 5 juta juga. Ini ente sama ente tetap. Lalu kita record. Sudah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan pembelian tunai dengan menggunakan mata uang IDR. Langkah-langkahnya yaitu pada menu klik purchase, klik enter purchase, kemudian ubah tampilan layout menjadi item, kemudian OK. Oke, selanjutnya kita akan menginput penerimaan kas. Kita akan memilih account, lalu ke record journal entry, general journalnya kita ganti ke BKM strip 01, lalu tanggalnya di tanggal 5 bulan 2 di tahun 2020. Untuk memonya setoran modal pada pemilik. Setoran modal dari pemilik.
Untuk ikonnya kita ganti ke KCDR. Lalu kita pilih ke mode pemilik. Untuk debitnya kita isi di 5 juta. Ganteng banget sih. Lalu kreditnya di 5 juta juga. Ini ente sama ente tetap. Lalu kita record. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian secara tunai menggunakan mata IDR. Langkah-langkahnya yaitu klik purchase, kemudian enter purchase, klik pada kolom menjadi bill, untuk teks include-nya di unchecklist, untuk layout diganti menjadi item, kemudian oke. Kemudian kita dapat mengisi data sesuai yang sudah kita buat. Pilih perusahaan terlebih dulu. Transaksi yang suppliernya yaitu PT Pesona Studio. Dengan nomor purchase yaitu FBT 01 pada tanggal 10 Februari 2022. Plus 022022 Februari 2022. Nggak usah dijemput. Ada layout di klik item, kemudian masukin datanya 50 day and night cream dengan harga per item yaitu 60.000. Kemudian pada produk yang kedua dengan jumlah 50.000. Jenis produk yaitu milk cleansing dengan harga per item yaitu 50.000. Untuk teks yang digunakan yaitu PPN dengan tarif 10%. Maka totalnya akan muncul 6.050.000. Pada kategori pilih lokal, Ditambahin beli martabak katanya. kemudian Esra harus ngomong langsung. record. Selanjutnya kita akan menginput transaksi penjualan kredit. Kita ke modul sales, lalu ke enter sales, lalu kita isi customernya. Di sini kita isi Citra, lalu invoice numbernya JK01, tanggal 11 bulan 2 2022. Lalu di sini jangan lupa kita ganti layoutnya menjadi item. Kita klik OK. Di penjualan pertama ada 20 pieces untuk penjualan day and night cream.
Di kedua ada penjualan milk cleanser sebesar 50 pieces. Oke, kita enter. Di sini jangan lupa ganti terms-nya. Ini sudah sesuai untuk yang ada di modul. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik record. Selanjutnya seperti itu untuk penginputan penjualan. Selanjutnya kita ke transaksi pembayaran hutang untuk mata uang USD. Kita klik menu purchase, terus ke pay bills. Nah, kita isi kolom sesuai dengan transaksi. Ini kita klik supplier. Ini kita isi PT Hankam. Oke, suppliernya ke PT Lavisol. Kita klik use supplier. Ini pelunasan. Terus klik nomornya kita isi. RTBK strip 01. Untuk date-nya juga diganti. Oke, untuk S 430 US dollar. Oke, kalau udah kita klik record.